Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat TBD Media, partner setia belajarmu. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, dan juga masih diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan aktivitas kita. Baik teman-teman, hari ini kita akan ngebahso lagi ya. Kita akan membahas ya butiran-butiran soal yang semoga butiran soal yang kami bahas nanti itu bisa menjadi gambaran bagi teman-teman semua untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian kompetensi nasional ya. Baik, pembahasan soal UKOM Teknologi Bank Darah pada hari ini sudah memasuki ke episode ke-7 ya. Kemudian episode ke-7 ini kita akan membahas materi ya tentang seleksi donor ya. Dan juga teman-teman jangan lupa bahwa kita insya Allah ya akan selalu tayang ya, akan kita selalu update ya video di hari Senin, Rabu, dan Jumat tentunya supaya nanti teman-teman bisa lebih siap lagi ya untuk menghadapi ujian ya, ujian kompetensi nasional dari apa yang didapatkan dari pembahasan soal-soal yang akan kami sampaikan ini ya. Jangan lupa teman-teman untuk bisa memberikan dukungan teman-teman dengan subscribe ya, dengan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Kemudian dan jangan lupa ya berikan jempolnya ya. Jempolnya cukup satu saja ya. Karena kalau ya, dua itu tidak bisa ya. Oke, baik. Teman-teman sudah siap sekarang? Nah, seperti yang kemarin kita akan membahas 3 soal dulu ya. Masing-masing soal kita akan beri waktu 1 menit untuk menjawabnya, kemudian nanti kita akan bahas ya. Oke, teman-teman silakan diambil dulu untuk alat tulisnya. Gimana? Sudah diambil atau belum? Oke, jika sudah, maka teman-teman silakan untuk membaca soal, pahami, dan berikan jawaban atas soal tersebut. Kita mulai ya teman-teman, soal pertama.
Ya, selesai. 3 soal sudah selesai. Dan bagaimana teman-teman? Apakah sudah menjawab dari ketiga soal tersebut? Jika sudah, maka teman-teman silahkan untuk bisa memberikan jawabannya pada kolom komentar di bawah ya. Baik, teman-teman langsung saja kepada soal yang pertama ya. Soal yang pertama itu adalah soal ini membahas tentang pria ya. Seorang pria lahir pada 1 Januari 1952 datang ke PMI untuk donor darah. Kemudian datang ke PMI pada tanggal 20 Februari 2024 ya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, HB12, nadi 80. Nah, saat dilakukan interview, pria tersebut menyampaikan merasakan pusing dan juga mual. Nah, pertanyaannya adalah apa penyebab utama pria tersebut tidak lolos donor? Ya, kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Penyebab utama ya. Penyebab utama dari pria tersebut tidak lolos donor. Di sini kita akan garis bawahi bahwa ada beberapa yang menjadi masalah di sini. Apa yaitu? Yang pertama tentu HB ya. Kemudian pusing dan juga mual. Nah, kira-kira apakah yang menjadi penyebab utama tersebut? Ya, yang menyebab utama bahwa klien ini, pria ini itu tidak bisa lolos donor. Apakah HB rendah, ya, atau mual, pusing, nadi tinggi? Nah, kita cek satu-satu. Oke, HB rendah, ya, atau usia yang lebih. Usia lebih itu artinya lebih tua gitu ya, seperti itu. Coba kita bahas dulu pada jawaban yang pertama, yaitu HB rendah. HB rendah jelas ya. Ini menyebabkan dia tidak lolos donor. Kemudian seseorang yang pusing ya, kemudian muntah, itu juga bisa dinyatakan dia tidak lolos donor. Kalau nadi tinggi tidak, karena nadi normal adalah 60 sampai 100 kali per menit. Nadi aman berarti kan di sini. Nadi tidak masalah di sini ya. Jadi nanti kita coret saja. Kemudian HB rendah, mual, pusing. Ya, ini pasti ya. Ini kemungkinan besar adalah penyebab tidak lolos donor. Tapi apakah ini penyebab utama? Tentu kita harus ngecek dulu. Coba kita lihat berpikir ke yang lain atau berpikir ke berpikir ke jawaban yang lain. Coba kita amati di usia lebih ini. Kenapa kok saya harus mengamati usia lebih? Coba kita lihat. Pria ini lahir pada 1952 ya. Kemudian dia periksa pada tanggal 20 Februari ya. 20 Februari 2024. Kira-kira kalau dihitung ya, kira-kira usia dari pria tersebut berapa? Ya, berapa kira-kira, teman-teman? Coba. Ya, 2024 misalkan ya, 2024 ya. Dikurangin 1952. Kira-kira berapa nih usia Bapak ini? 2. Ya, kemudian ini ada 72. Nah, kira-kira apakah jawaban usia lebih ini bisa menjadi penyebab utama? Nah, kita akan cross-check di PMK nomor 91 juga, bahwa di dalam PMK tersebut juga dibahas tentang syarat donor yaitu terkait dengan usia. Nah, usia untuk bisa lolos donor itu usia minimal 17 tahun. Pendonor pertama kali dengan umur 60 tahun dan pendonor ulang dengan umur lebih daripada 65 tahun dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan medis atau kondisi kesehatan. Nah, kalau ini dilihat dari sini ya teman-teman, bahwa usia dengan usia 72 tahun ini ya, ini adalah usia-usia yang dimana usia tersebut sudah melebihi batasan umur ya. Sudah melebihi batasan umur yang ada di PMK nomor 91 ini ya, nomor 91 tahun 2015 ini. Nah, jadi jawaban di sini itu yang paling tepat adalah usia lebih, teman-teman. Namun juga teman-teman juga harus memahami bahwa di dalam aturan PMK ini di sini ada umur lebih daripada 65 tahun itu sebenarnya juga boleh donor, namun dengan perhatian khusus
ya, berdasarkan pertimbangan medis kondisi kesehatan. Masalahnya kenapa? Pada pria ini itu tidak disebutkan dia mengalami suatu permasalahan atau tidak, dia apakah pendonor pertama atau tidak. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga jawaban yang bisa kita ambil di sini adalah usia lebih. Usia lebih artinya sudah melewati dari batas minimal atau melewati batas maksimal dari usia pendonor darah. Oke, teman-teman jelas ya untuk di sini ya. Kemudian soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini ya, itu tentang seseorang pria yang 27 tahun terjadwal ya, dia terjadwal sebagai donor apresis ya. Pemeriksaan kesehatan ya, didapatkan tekanan darah 130/90, nadi 70, berat badan 50 dan HB 12,5. Saat interview dilaksanakan, pria tersebut mengatakan demam dan hasil pemeriksaan suhu itu didapatkan 38 derajat Celcius ya. Kemudian pertanyaannya, apakah pria tersebut lolos donor? Jawaban yang pertama adalah lolos donor. Kemudian B, tidak lolos donor karena HB standar. C, pria merasa demam sehingga tidak lolos donor. D, belum lolos donor karena suhu tinggi. Dan yang E, belum dapat donor karena BP atau berat badan tidak mencukupi. Baik, teman-teman, bagaimana, apakah sudah mendapatkan jawabannya? Oke, kita akan analisis satu persatu ya, teman-teman ya. Pertama, apakah kita bisa menjawab ini dengan baik atau tidak, itu tergantung kita tuh sebenarnya memahami dari soal ini ya. Trik-trik untuk memahami soal kita harus tahu ya terkait dengan hal-hal yang ditunjukkan dalam kasus tersebut. Pertama, usia jelas ya, aman ya, lolos. Kemudian tekanan darah masih normal, nadi juga normal, berat badan normal atau tidak? Ya normal ya, boleh ya, masih lolos untuk donor darah. HB normal, standar minimal ya. Kemudian bapak ini mengatakan demam. Kemudian bapak ini juga di hasil pemeriksaan suhunya itu adalah 38 derajat Celcius ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pria tersebut lolos donor? Jawabannya bagaimana? Lolos tidak? Kalau jawaban lolos donor tentu salah. Ya. Karena apa? Di sini sudah ada demam, ya. Ini sudah ada demam di situ. Ya. Kemudian tidak lolos donor karena HB standar. Sepertinya tidak ya. Karena apa? Karena di dalam PMK HB minimal adalah 12,5. Kemudian yang ketiga yaitu pria merasa demam. Nah, ini mungkin ya. Ini mungkin bisa jadi jawaban. Kemudian yang ke D atau jawaban D, belum lolos donor karena suhu tinggi. Ya, bisa juga ini bisa menjadi jawaban. Kemudian yang ketiga, belum dapat donor karena berat badan tidak mencukupi. Loh, berat badan tidak mencukupi dari mana? Kan kita syarat donor adalah 50 kg ya. Benar nggak? Benar ya. Namun untuk memastikan lagi, kita melihat lagi PMK. Ya, ini teman-teman. Untuk berat badan ya, untuk bisa lolos donor itu lebih daripada 55 untuk penyumbangan darah 450 mili. Lebih daripada 45 kg untuk penyumbangan darah 350 mili. Kemudian untuk donor apresis itu adalah 55 kg atau lebih daripada 55 kg ya, lebih daripada 55 kg. Pasti sudah tahu ya jawabannya teman-teman ya, bahwa jawabannya ini adalah E. Karena apa? Dari standar bahwa apresis itu berat badan minimal adalah 55 kg, sedangkan di sini adalah 50 kg. Nah, masalah seseorang itu kenapa kok dijadwalkan apresis ya, ketahui berat badannya rendah. Nah, kita tidak tahu selama penjadwalan sampai dengan waktu itu apakah ada penurunan atau tidak, itu kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas data yang disampaikan pada waktu pemeriksaan kesehatan atau waktu seleksi donor, dia itu berat badannya adalah 50. Tentu ini adalah jawaban yang paling tepat, yaitu belum dapat donor karena berat badan tidak mencukupi. Oke. Itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini adalah seorang wanita 23 tahun datang ke PMI untuk donor darah.
Ya, hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 80, suhu 37, golongan darah O. Saat komunikasi dengan petugas, wanita tersebut pasca menstruasi H+1. Tapi tiba-tiba wanita tersebut mengatakan pusing seperti hendak pingsan. Petugas melakukan pemeriksaan HB, didapatkan HB-nya 14 mg per desiliter. Nah, apakah wanita tersebut lolos donor? Kira-kira bagaimana teman-teman jawabannya? Lolos donor kah dengan tekanan darah ini? Jelas, ya. Dia bisa lolos donor jika tekanan darah ini. Karena apa? Dia tidak masalah. Karena standar untuk berat badan ini masih, standar untuk tekanan darah itu adalah minimal banget, itu adalah 90/60 itu menurut Permenkes. Tidak lolos donor karena pusing? Ya bisa jadi ini ya, ini bisa jadi nih. Kemudian kalau suhu jelas bukan suatu jawabannya, ya. Kalau ini jelas bisa jadi ya, karena suhunya memang normal di sini kan ya, tidak masalah ya. Kemudian belum lolos donor karena pasca menstruasi ya, karena dia pasca menstruasi. Kira-kira dari jawaban ini apa yang paling tepat teman-teman? Kita tadi sudah melihat bahwa kalau jawaban yang pertama itu lolos donor karena 90/60. Ya, bisa jadi ya. Kemudian tidak lolos donor karena pusing ya. Karena pusing. Ya, bisa jadi juga ya. Kemudian kalau suhu normal ya, namanya suhu normal ya jelas otomatis dia lolos donor ya. Kalau HB bagaimana? HB normal ya benar dia lolos donor. Tapi masalah yang di sini adalah dia menstruasi H+1. Ya, menstruasi H+1. Dari beberapa PMI mengatakan bahwa ketika seseorang itu menstruasi, itu tidak boleh donor darah. Nah, sedangkan wanita ini baru saja menstruasi H+1. Menstruasi H+1 itu dimungkinkan masih ada perdarahan atau mungkin masih ada sedikit ya darah yang keluar, artinya belum bersih. Ya, jadi jawaban yang paling tepat ya untuk wanita ini itu adalah belum lolos donor. Karena apa? Karena dia pasca menstruasi H+1. Terus kapan sih ya wanita itu habis menstruasi itu boleh donor ya? Kapan itu? Nah, teman-teman jika ingin tahu jawabannya, teman-teman ditunggu dulu ya. Nanti kita akan ketemu pada episode selanjutnya. Namun kalau untuk kali ini kita cukupkan dulu ya teman-teman, bahwa menstruasi ini H+1 ini adalah salah satu hal yang menyebabkan seseorang ini atau wanita ini tidak bisa lolos donor ya. Bukan jawaban ini ya, bukan jawaban lolos donor, karena ini semuanya adalah normal semua. Tidak terlalu bermasalah. Hanya saja memang yang bermasalah adalah menstruasi H+1 ya. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan soal kali ini tentang seleksi donor. Nah teman-teman silakan jika ada yang ingin dikomentarin atau ingin disampaikan terkait dengan soal nomor 3 ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami ya. Nanti teman-teman jika ingin ada yang klarifikasi, silakan teman-teman bisa tulis komentar di bawah ini.